Hadis yang ke-63. Kalau mau melakukan apa-apa itu harus tenang. Ketenangan itu akan berdampak pada isi kepala. Kamu kalau suatu ketika ditangkap sama polisi, bergesturlah yang tenang. Dengan ketenangan ini kamu bisa mikir. Baik suatu ketika misalnya wala'iyadzubillah ada kecelakaan, atau ada kebakaran, atau ada apa saja, tenang tuh, tenang. Bukan berarti nggak panik, panik boleh, cuman jangan tunjukkan rasa paniknya. Ketenangan itu, nah, begitu juga ketika berdebat lalu kamu merasa dipojokkan, kamu tenang aja. Ketenangan itu satu, membawa pikiran kita lebih jernih. Yang kedua, membuat lawan kebingungan. Kok ini orang nggak panik? Biasa aja. Apa rahasianya? Apa jangan-jangan dia punya argumentasi? Apa jangan-jangan dia punya jawaban? Apa jangan-jangan dia begitu? Contoh ya, sesalah-salahnya kita jika berdiskusi dengan seseorang dan kita berada di pihak yang salah, kitanya berada di pihak yang salah, tetapi kita tenang, maka bisa ngeles. Menurut saya sholat subuh itu nggak wajib, Pak. Loh, kok nggak wajib? Kamu itu muslim atau bukan? Iya, saya muslim. Misal ya, kita salah, kita nggak punya jawaban, kita ngaco, tapi kita tenang, awas, hati-hati, bisa menang loh kita. Karena ketenangan itu akan memberikan gestur ke kepala, namanya at-tu'addah, hatta yuriyaka minhumul makhraj, sampai Allah akan mengeluarkan jalan keluar. Iya, emang nggak wajib. Kamu itu muslim atau bukan? Kamu anaknya siapa? Kamu umur segini? Nah, biasanya untuk orang seumuran kamu digituin tuh nervous, ya kan? Ciut hati, ciut apa, kebingungan, panik. Ketika si lawan melihat kamu panik, ngerti ya? Ini lawan, lihat kamu kebingungan, panik, apa yang akan dia lakukan? Semakin menindas. Jadi kamu kelihatan kayak orang pelangap longo, gitu. Ya pelangap longo kelihatan. Wah, nggak bisa jawab kan, keder kan, bingung kan. Makanya jangan sok tahu jadi orang tuh. Tapi kita tenang. Nah, ketika kita tenang, maka kita akan bisa mikir. Seseorang bisa mikir itu hanya karena tenang. Kalau nggak tenang, nggak bisa mikir. Iya, nggak wajib, Pak. Jadi kita fokus konsentrasi terhadap jawaban, biarkan dia marah-marah, jangan panik terhadap marahnya. Dar, dia tuh kita mikir apa lagi ya jawaban. Kalau tenang tuh bisa mikir. Ya itu kan menurut Bapak. Makin kurang ajar ya kamu ya. Ulama, kiai, semua kitab-kitab mengatakan sholat tuh wajib, kamu bilang nggak wajib. Hehehe, bagi orang head, Pak. Enak kan jadi. Ada aja gebrakannya gitu loh orang tenang tuh. Gas darahnya keluar saat TBD, abi itu paniknya bukan main. Sampai yang setiap kaku ngechat Umi, ngechatin Mbak Lis. Hampir ketika pulang ke rumah atau main tuh nggak bisa tidur. Ngechat gimana. Tapi ketika ketemu sama ada anak-anak tuh kayak sok biasa aja. Padahal hatinya itu gelisah banget gitu. Nah, pernah di situ ada kebakaran kan. Dulu waktu zamannya Mimi, kompor bentuk bus. Nah, coba kita praktekkan rasa tenang itu. Ternyata memang bisa jernih pikirannya tuh. Set. Oh, mikir. Waktu itu pernah dikasih resep pakai bahan. Bahannya dibasahin. Kita tenang ke kamar mandi, ambil air, buk.
bisa apa namanya, bisa mati. Tapi kalau lihat kebakaran, lalu kita panik, kepanikan ini akan membuat kita jadi bingung. Bingung ini akan membuat kita salah langkah. Sebisa-bisa ya tadi, nggak bisa mikir jernih. Maka betul apa yang dikatakan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza aradta amran fa'alaika bitu'addah." Kalau kamu mau ngelakuin sesuatu, maka lakukanlah dengan tenang. Hatta yuriyakallahu minhul makhraj, sampai Allah memperlihatkanmu. Nanti Allah akan memperlihatkan kepada kita nih, kepala kita, set al-makhraj. Apa itu makhraj? Solusi. Makhraj itu berasal daripada kata kharaja yakhruju khurujan wa makhrajan, bahwa kharijun wa dzaka makhrujun ukhruj la takhruj makhrajun makhrajun, tempat jalan keluar, tempat keluar atau waktunya keluar, zaman makan, solusi ini, jalan keluar, solusi. Kenapa sih kita panik dulu, cemas ini, bingung aja. Gimana pak? Kalau tenang ya, kamu bawa SIM nggak? SIM-nya nggak bawa. Tuh nggak bawa, nyolot lagi. Ya emang nggak bawa. Ada kali di rumah pak. Ambil dulu sini motornya, kuncinya. Ini kita ngajarin tenang ya. Jangan dibawa dulu pak. Itu motor punya ayah. Saya lagi buru-buru. Pak gini aja pak, saya traktir aja ya. Buat beli dadar atau apa, 20.000 gitu. Kalau tenang tuh enak. Kamu masih kecil dan nyogok. Pak, kalau 50.000 gimana? Nggak usah ngurusin nyogoknya dia, omongnya dia. Kamu kalau kecil-kecil begini, nyogok orang tua, kamu kena pidana kamu. 100.000 deh. Diterima anak-anak. Pada doyan 100.000 mah. Kalau 50.000 nggak doyan. Kadang-kadang orang tuh sok tegas, sok galak, padahal dia butuh. Pak, buat serabi mah lumayan 100.000. Ya kuncinya dulu sini. Kalau tenang tuh enak. Tapi kalau nggak tenang, kita ya panik, pengen nangis, ngompol pula, wah ya sudah, hancur kita. Jadi ketenangan itu membawa kepala menuju kedamaian. Begitu juga ketika datang tamu atau apa, ditanya, Mas kalau di pondok ini jangan kelihatan kayak orang pelangap-pelongo itu, tenang dulu. Nah, ketika kita tidak tahu, kita tuh kelihatan kayak mikir atau apa gitu. Setahu saya sih nggak seperti itu. Maaf, Bapak dari mana? Selain itu, ketenangan itu mengangkat wibawa. Kamu jadi kelihatan orang serba tahu. Padahal serba tahumu itu dibangun dari pikiran yang jernih. Kamu tuh banyak pengetahuan sebenarnya. Contoh, kepanikan itu kamu ngapalin tanpa abi nih, lancar di kamar, setoran di depan Nabi, gelagapan kan. Abi itu sadar kamu tuh lancar-lancar setoran di beriti atau apa. Tapi kalau berhadapan dengan abi munakosah, gerak, ini sebenarnya yang latih mental. Kami sebagai guru menyadari kalian tuh hafalannya lancar. Di belakang tapi di depan udah mulai umbelen lah, apalah, kebingungan, gemeteran. Sisinya di mana? Ketenangan. Di depan guru, ayo sholat. Beli mangkat aja. Waktu di kamar hatam, bolak-balik dari awal sampai akhir. Bahkan dia ulang dari akhir sampai awal bisa. Tapi kalau udah datang di depan guru, beli mangkat acan, bismillahirrahmanirrahim gak? Kenapa? Ketenangan. Kamu harusnya tenang dulu. Nah, kalau memang nggak bisa juga tenang, ya minimal belajar tenang. Nah, tenang itu segala solusi. Abi pernah panik tuh kapan sih ya? Dulu waktu mondok kayak pertama kali ngimamin, bacaan nas aja nggak tutup. Akhirnya cuma 3 ayat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri ghasiqin bingung kan? Allahu akbar langsung ruku. Kebingungan sih soalnya. Daripada
kita kelihatan terlalu grogi apa ya langsung 3 ayat saja. Nah sholat kalau 3 ayat aja alas boleh nggak? Boleh. Allahu akbar, qul huwallahu ahad, Allahu akbar, nggak apa-apa. Tapi masa iya qul huwallah yang cuma 1 surat saja kamu baca cuma 1 ayat gitu loh, maksudnya memalukan kan begitu. Nah karena ketidaktenangan. Nah pernah dengar hadis ini, pernah baca, oh orang tuh harus tenang. Jadi ketika ceramah, ngajar, apa, tenang tuh jadi kayak kita bicara refleks gitu loh. Bicara tuh nyaman. Bahkan lawan bicara tuh ketar-ketir ketika ngobrol dengan orang tenang. Kamu berantem, lalu tenang, menang biasanya. Tapi kalau panik, nafsu apa, nah ini orang nafsu nih biasanya kalah. Tapi kalau tenang, set. Jadi kalau tenang tuh berantem tapi masih bisa mikir, nih kaki, nih apa nih, gitu loh. Berarti kan? Nah, tangan kanannya udah mulai set. Nah, kalau tenang, jotos perutnya, hancur dia. Jadi ketenangan itu adalah sebuah kekuatan mental dalam hati. Nah, kalau ditanya apa-apa, ya tenang. Tapi jangan kau praktekkan di depan orang tuamu, jangan kau praktekkan di depan gurumu jika kamu merasa bersalah. Paham? Karena ketenangan ketika diinterogasi oleh guru, ketika diinterogasi oleh orang tua, itu terlihat seperti nguntap. Kamu nggak ngaji kenapa? Nggak tahu Pak Ustadz, saya males. Jangan. Perlihatkan wajah takut, perlihatkan wajah gugup. Itu minal adab namanya. Supaya kita kelihatan bahwa kita sangat menghormati. Kalau orang tenang itu kan kelihatan nggak menghormatin, nak. Ngerti kan? Orang tenang tuh nggak kelihatan nggak menghormatin. Kamu nggak sholat? Iya, saya nggak sholat. Kenapa emang? Itu tenang nih. Muntap kan begini namanya. Kamu nggak sholat? Iya Pak Ustadz. Nah ini, Abi ini punya ketenangan, nak. Kekuatan Abi salah satunya ketenangan. Tapi kalau sudah guru atau orang tua yang bicara, kita kelihatan panik gitu loh maksudnya. Paham nggak? Bahkan kadang-kadang Abi udah tenang pura-pura panik. Di telepon, Kang, pernah mampir mereka, misalnya, nggih Pak Yai, nggih Gur, pangapulasnya agan. Nah, itu menunjukkan sebuah adab. Ketika ngadep, kita tuh merasa bersalah, pura-pura ngelamun kayak pura-pura. Ini apakah pura-pura dibenarkan? Di kondisi-kondisi tertentu pura-pura dibenarkan. Apakah pura-pura merupakan kebohongan? Jawabannya tidak. Menutupi sesuatu tidak dianggap kebohongan. Pura-pura tidak dianggap kebohongan. Ngerti ya? Nih, contoh. Kamu doa kepada Allah. Doa itu baiknya bagaimana? Nangis atau biasa saja? Nangis dong. Kamu tenang. Ya Allah, saya minta. Jangan. Tunjukkan ketawaduan, tunjukkan kepanikan, tunjukkan seakan-akan tuh doa itu nggak dikabulin. Ya Allah, kabulin sih. Kalau bisa atas kesalahan dan dosa-dosa kita nangis. Kalau nggak pura-pura, kalau nggak bisa nangis, maka berpura-puralah menangis. Gitu. Jadi berpura-pura menangis di hadapan Allah. Allah tahu pura-pura, kita tahu. Tapi menghargai sekali. Ada usahanya nih anak untuk pura-pura. Begitu juga ketika ya, nanti suatu ketika punya istri atau punya suami, kita salah, ya pura-pura bersalah lah. Atau pura-pura peduli. Ya Allah, iya lupa. Padahal kita nyepelehin awalnya. Ya Allah, iya ya harusnya martabaknya nggak dibawa. Neng, abang beli dulu ya. Gitu. Begitu. Jadi ketenangan itu, ilmu ketenangan tuh kamu lakukan untuk menghadapi seseorang. Ngerti ya? Tapi jangan ke istri. Ya kan? Ke istri tetap tenang. Kalau istrinya salah. Ya. Tapi kalau istrinya benar, ya udah nggak usah tenang. Jadi arti daripada addah itu adalah rasa tenang. So dalam keadaan kecelakaan atau apa tuh, ya tergantung ilmu juga. Kadang-kadang harus ada paniknya, harus ada apanya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza staiqadha, in dalam nalikane
tangi sapa ar-rajulu wong lanang. Istaiqadha itu artinya bangun dari tidur. Itunya apa namanya, balungan kalimatnya yaqzotan. Jadi ya qaf dha ta. Ya-nya tuh bukan ya fil mudhari ya, tapi ya-nya emang ya balungan kalimat yaqzotan. Artinya kebalikan daripada niam. Niam atau naumun artinya apa? Tidur. Kebalikan tidur yaqzoh. Itu. Jadi bahasa Arabnya bangun itu yaqo, terjaga itu yaqodho, bangun dari tidur istaiqodho, membangunkan aiqodho, ya. Jadi istaiqodho artinya bangun dari tidur. Idza staiqodho ing dalem nalikane tangi. Sapa ar-rajulu wong lanang minal laili saking bengi. Nah ini nih, wa aiqodho lanange ake sapa rajul ahlahu ing keluargai rajul, ing istrine rajul. Ahlunnya lebih spesifik ke istri. Ahlahu ing istri rajul. Wa shallaya lan salat sapa suami istri, ada alif tasniyah. Rakaataini ing rong rakaat, ada ya tasniyah. Kutiba mongko den tulis sapa suami istri, alifnya tasniyah. Den tulis minadzakirina saking wong-wong kang eling. Allah ing Gusti Allah. Kathiran lawan akeh. Wadzakirati lan wong-wong kang eling. Titik. Jika seorang suami bangun di malam hari, jika seorang suami bangun di malam hari, dan membangunkan istrinya, dan sholat 2 rakaat, maka mereka berdua dicatat sebagai orang-orang yang selalu berzikir. Idza staiqadha ing dalem nalikane tangi sapa ahadukum salah sijine sira kabeh. Sekarang tanggal berapa? 12 nah. Perasaan banyak yang nggak ngaji. Kok tulisannya 3, Andre? Oh iya. Terus siapa lagi? Ya, ada lagi? Min manamihi saking turuwe ahad. Falyakul mongko becik ngucapa sapa ahad. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dzikri.
Nah, itu bacanya. Alhamdulillah tawis kabehane puji kulillahi kagungane Gusti Allah. Alladzi kang radda kang baleni sapa alladzi. Jadi kalau kembalinya ke Allah nanti misalnya radda kang baleni sapa Allah benar. Tapi jadinya isi mausunya nggak ada aidnya dong. Maka harus kembali kepada alladzi. Apalagi domirnya yang lebih dekat alladzi bukan Allah. Sebenarnya Allah dengan alladzinya sama isinya. Alladzi kang radda kang baleni sapa alladzi alayya ing atase ingsun ruhi ing ruhi ingsun. Wa afalan marasake sapa alladzi ni ing ingsun fi jasadi ing dalam jasad ingsun wa adzina lan ngidini sapa alladzi limarang ingsun bidzikrihi lawan nutur alladzi jika seseorang bangun dari tidurnya, jika seseorang bangun dari tidurnya, maka hendaknya dia mengucapkan Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhinali bidzikri. Itu bacanya tuh. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku padaku. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku padaku dan menyehatkan jasadku dan mengizinkanku menyebutnya dan mengizinkanku menyebutnya. Itu maunya jam 6 tuh. Jam 6 kegiatannya apa sih? Oh, habis ngaji Quran. Piketnya jalan enggak? Piketnya jalan enggak? Terus untuk mandi jam berapa mandi? Makan apa? Oh, sarapan. Mandi dulu ya, baru sarapan. Jangan sarapan dulu baru mandi, mandi dulu baru sarapan. Sarapan tuh jam 9 aja bisa nggak sih? Sampai 9, jam 8 tuh harus pagi. Biar nggak dibiasain. Idza ishtakaita wallahu a'lam.